Bapak Ibu, saudara dan kasih Tuhan. Bagaimana kabar di pagi siang hari ini? Luar biasa, karena Allah kita yang luar biasa. Dan pagi hari ini bersama-sama kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematiannya 2000 tahun yang lalu. Dan dia sekarang ada di dalam kerajaan surga, bertata, memerintah. Dan untuk itu mari kita sama-sama pagi hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita bawa pujian kita bawa penyembahan kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita sama-sama satukan hati. Kita bawa penyembahan kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Kau yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Terima kasih Yesus. Kau tebus dosa kami. Kami bawa sembah kami. Kami mau beri yang terbaik bagimu. Sebab kau yang layak. Terima segala pujian. Haleluya. Haleluya. Dengan apa kami dapat balas kebaikan-Mu ya Tuhan? Selain kami datang membawa yang terbaik, terimalah sembah kami, terimalah ucapan syukur kami. Haleluya. Oh, syukur buat salib-Mu, syukur buat penebusan. Kau telah pikul dosaku karena kasih anugerah-Mu ajaib. Syukur buat kasih-Mu, syukur buat tangan yang terpaku. Kau telah menyucikanku dengan darah-Mu dan beriku pengampunan. Layak Kau Tuhan, duduk di tahta. Kau telah diberi mahkota, memerintah selamanya. Kau kuagungkan, Yesus Anak Allah yang termulia di surga. Layak Kau Tuhan. Syukur buat kasih, syukur buat kasih-Mu, syukur buat tangan yang terpaku. Kau telah menyucikanku dengan darah-Mu dan beriku pengampunan.
termulia, di surga. layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, duduk di tahta. Kaulah diberi mahkota, memerintah selamanya. Haleluya, Kau kuagungkan, Yesus Anak Allah yang termulia di surga. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, Layak Kau Tuhan, oh, layak Kau Tuhan, oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, haleluya. Shekarabalararabalarabalabaraba, shekar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 aba, shekarabalalararabayaraba, shakarararababababatakarararaba. Kau yang layak, Kau yang diagungkan, segala hormat hanya bagi-Mu, haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Yesus, Raja segala raja. haleluya. Kau yang berkuasa, Kau yang bertahta, Allah yang perkasa, haleluya. Oh, shekarabalararabalaraba, shakararararararabayarararaba, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah melakukan Kami bersyukur. perkara yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Dengan darah yang mahal Kau tebus setiap kami dari cara hidup kami yang sia-sia, hingga kami boleh menjadi anak. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami, penyelamat bagi hidup kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu itu Tuhan, selain kami terus belajar dan berusaha memberikan yang terbaik.
untuk terus berjalan seturut dengan kebenaran firman. Karena pada pagi hari ini Tuhan, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Lewat karya kayu di atas kayu salib, Kau yang mati, Kau bangkit, Kau yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memerintah untuk selama-lamanya. Kau memberikan sukacita bagi kami, Kau memberikan kedamaian bagi kami, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan pemulihan, Kau berikan terobosan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama katakan sekali lagi, layaklah Kau Tuhan, layak Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami agungkan Engkau, kami angkat suara kami. Engkau yang termulia ya Tuhan Yesus, yang diberi mahkota untuk memerintah selamanya. Kau ku agungkan, Yesus Anak Allah yang termulia. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan. Mari berikan kemuliaan lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya, segala pujian, segala kuasa, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Yesus, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, shalom. Sekali lagi mari kita tengok kanan kiri kita, katakan selamat hari Paskah, selamat untuk merayakan hari kebangkitan, hari kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini bersama-sama kita mau belajar satu pujian. Judulnya adalah Kuasa Kebangkitan-Mu. Haleluya. Kebangkitan-Mu buatku mengerti harapan yang pasti dalam-Mu, mengenal-Mu buatku sadari tiada yang berarti tanpa-Mu. Semua yang dahulu menguntungkanku sekarang ku anggap rugi karena-Mu. Dan aku percaya Kaulah kebangkitan, Kau berikanku kehidupan. Dan aku berjalan dalam kemuliaan. Ku percaya kuasa kebangkitan-Mu. Kebangkitan-Mu buatku mengerti harapan yang pasti di dalam-Mu, mengenal-Mu buatku sadari tiada yang berarti tanpa-Mu. Semua yang dahulu menguntungkanku sekarang ku anggap rugi karena-Mu. Aku percaya
kan berlari, ku kan berlari menuju panggilanmu sampai dapatkan mahkota kehidupan. Ku kan berlari menuju panggilanmu sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Dan aku percaya Kaulah kebangkitan, Kau berikanku kehidupan. Aku berjalan dalam kemuliaan, ku percaya kuasa kebangkitanmu. Dan aku percaya Kaulah kebangkitan, Kau berikanku kehidupan. Dan aku berjalan dalam kemuliaan, ku percaya kuasa kebangkitan. Ku percaya kuasa kebangkitanmu. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang benar buat Tuhan. Allah kita dahsyat, Allah kita berkuasa. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Kuasa maut telah dikalahkan. Bersama-sama. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan kuasa maut. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah-Mu, oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia naik ke surga. Siapa tempat bagiku? Yesus hidup, Dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari bersama-sama katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit,
Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih lagi buat Tuhan. Mari yang percaya, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Yang percaya, kita jadi lebih dari pemenang. Mari suaranya bersama-sama. Kita jadi lebih dari pemenang. Bapak Ibu boleh tepuk tangannya di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih siapa lompat bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Oh, haleluya, haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya, kita lebih lagi buat Tuhan. Mari melompat. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Mari yang percaya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku
berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatan-Mu, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatan-Mu, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Sebab di dalam Engkau ada kemenangan, dalam Engkau selalu ada kekuatan, dalam Engkau ada kepastian. Kaulah yang menjamin hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari terus menyembah, bebaskanlah roh, sembahlah Tuhan, senangkanlah hati Tuhan, bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi Tuhan Allah. Haleluya. Terima kasih ku naikkan syukur. Haleluya. Dalam Kristus ku percaya di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatan-Mu, harapanku dalam Kristus. Mari kita bangkit kembali bersama-sama. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu,
kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Menjalani kehidupan yang semakin hari semakin sulit, semakin berat ini Tuhan. Tapi kami punya kekuatan, kami punya pengharapan. Dan itu dari dalam Tuhan, di dalam Engkau Tuhan. Artinya buat kami selama kami punya Tuhan, kami punya harapan. Selama kami punya Tuhan, kami punya kekuatan untuk hadapi apapun juga. Terima kasih Bapa, Engkau sudah bangkit, memberikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Sehingga kami pasti, kami yakin kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Terima kasih Bapa, dan sekarang waktunya Engkau bicara, nyatakan lagi isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Selikan lagi mata hati setiap kami, biar hari ini kami berjumpa dengan kebenaran. Kebenaran itu mengubah hidup setiap kami. Amin. Roh Kudus urapi setiap kami. Mampukan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kami. Karena kami tahu langit dan bumi pasti akan lenyap. Cuma firman Tuhan yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami siapkan hati kami dengar firman yang kekal demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Selamat Paskah buat kita semuanya. Kok kayaknya kurang semangat Paskah. Kalau saya bilang selamat Natal semuanya semeringah. Tapi kalau selamat Paskah kayaknya biasa-biasa aja. Selamat Paskah saudara. Ini hari kemenangan buat kita. Paskah itu kemenangan buat kita. Sehingga kita, pujian tadi katakan kita lebih daripada pemenang. Bukan kita yang mengerjakannya, tetapi Tuhan yang sudah mengerjakannya buat setiap kita. Amin. Kita tinggal berjalan dalam kemenangannya. Jadi perjalanan kita dimulai dari kemenangan kita. Amin. Jadi kita nggak usah mengupayakannya karena kita akan berjalan dari kemenangan kita. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk berkumpul. Dan saya percaya pasti ada maksud Tuhan buat setiap kita. Dan di Paskah ini saya mau mengajak kita untuk melihat kuasa kebangkitan Tuhan. Dari banyak hal yang kita bisa pelajari tentang kuasa kebangkitan Tuhan, ada satu kebenaran yang saya mau ajak untuk kita renungkan pagi hari ini dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ini yang firman Tuhan katakan buat kita. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Firman Tuhan jelas katakan bahwa apa? Kebangkitan Kristus membuat kita mengalami apa? Kelahiran baru. Ini sebuah momentum yang penting dalam kekristenan. Karena buat saya begini, kekristenan itu bukan cuma sekedar kita berbeda status. Dulu tidak ke gereja, sekarang ke gereja. Dulu non-Kristen, sekarang jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu bukan kayak begitu saudara. Jadi orang Kristen itu bukan cuma sekedar statusnya berbeda. Tetapi kekristenan itu bicara soal mengalami kelahiran baru. Apa artinya kelahiran baru? Dilahirkan kembali. Kenapa kita perlu dilahirkan kembali? Ini yang saya mau katakan buat setiap kita. Bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia, Kejadian pasal 1, Alkitab jelas mengatakan begini. Manusia yang diciptakan Tuhan itu, kira-kira sempurna saudara? Menurut saudara manusia diciptakan Tuhan itu sempurna? Sempurna saudara. Bukan cuma Andra and the Backbone yang bilang sempurna. Tapi manusia yang diciptakan Tuhan itu sempurna.
Dari awal Tuhan menjadikan manusia. Kenapa saya yakin bahwa manusia diciptakan Tuhan sempurna? Karena Alkitab katakan manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Manusia diciptakan menurut image Tuhan, gambar Tuhan. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang sempurna? Amin. Waktu dia menghembuskan nafas kehidupan buat manusia, saya mau katakan begini, ada kehidupan Tuhan dalam kehidupan manusia. Dan kepada manusia yang dihembuskan nafas Tuhan, kepada manusia yang kemudian ada Tuhan di dalam hidupnya. Karena sebelum manusia dihembuskan nafas, manusia itu mati. Kapan manusia hidup? Waktu Tuhan menghembuskan nafasnya. Artinya begini, ada hidup Tuhan dalam hidup manusia. Yang bikin manusia hidup itu karena hidupnya Tuhan ada dalam hidup manusia. Dan manusia yang hidup itu, yang sudah dihembuskan nafas Tuhan itu. Kemudian ini yang terjadi. Kepada manusia itu Tuhan memberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk mengelola, untuk memerintah muka bumi ini. Semua ciptaan Tuhan ada dalam kekuasaan manusia. Saudara baca Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28, saudara akan melihat begini. Kepada manusia yang dihembuskan nafas hidup itu, Tuhan berikan kuasa. Sebelum Tuhan menghembuskan nafas, dengar baik-baik, Tuhan tidak berikan kuasa kepada manusia. Sekali lagi, sebelum Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia, manusia tidak diberi kuasa. Sebelum ada kehidupan Tuhan dalam hidup manusia, Tuhan tidak memberikan kuasa. Kenapa? Karena Tuhan tahu, kalau tidak ada kehidupan Tuhan, maka manusia tidak akan bisa memerintah. Manusia tidak akan bisa berkuasa. Itu yang terjadi hari-hari ini kan? Suami cuma nuntut kuasanya. Kalau lagi ribut, pakai ayat firman Tuhan. Istri harus tunduk sama suami, pakai firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah ada nafas Tuhan dalam hidup suami? Karena kalau ada Tuhan dalam kehidupan suami, saya percaya begini, istri gak akan berontak sama suami. Yang bikin istri berontak sama suami siapa? Karena tidak ada kehidupan Tuhan. Dengar baik-baik, sebelum ada kehidupan Tuhan dalam hidup manusia, Tuhan tidak memberikan kuasa kepada manusia. Kuasa cuma diberikan setelah ada kehidupan Tuhan dalam hidup manusia. Amin. Oke, setelah manusia mendapatkan kuasa, ini yang terjadi. Kejadian pasal 3 mencatat tentang kejatuhan manusia. Ternyata iblis enggak nyaman nih. Ternyata begini, bahwa Tuhan menjadikan manusia untuk menggenapi semua rancangan Tuhan yang hebat. Jauh sebelum manusia ada, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang dahsyat buat kehidupan manusia. Dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah punya rancangan yang hebat buat si iblis. Walaupun Alkitab mencatat tadinya si iblis itu yang disebut sebagai Lucifer adalah penghulu malaikat. Sebuah jabatan, sebuah posisi yang sangat terhormat dalam surga. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah punya rancangan yang hebat buat Lucifer. Sampai akhirnya iblis berpikir bahwa rancangan Tuhan yang hebat buat manusia ini mesti digagalkan. Bagaimana cara menggagalkannya? Iblis nggak bisa hancurkan ciptaan Tuhan yang mulia, ciptaan Tuhan yang hebat dengan kuasanya. Percayalah, iblis tidak bisa hancurkan kita dengan kuasanya. Dalam kehidupan manusia yang ada nafas Tuhan di dalamnya, manusia punya kuasa yang lebih hebat daripada kuasa iblis. Iblis tahu itu. Apa yang paling hebat dari iblis? Kalau saudara masih takut sama kuasanya, saudara salah. Yang paling hebat dari iblis itu adalah tipu muslihatnya. Iblis tahu dengan kuasanya dia tidak bisa mengalahkan manusia. Karena dalam hidup manusia itu ada Tuhan di dalamnya. Ada kuasa Tuhan, ada otoritas dari Tuhan. Iblis nggak bisa kalahkan. Cuma bisa mengalahkannya dengan tipu muslihat.
Saudara masih takut sama kuntilanak, gondoruo? Itu cuma ada di film-film aja, saudara. Percayalah, kuasa yang ada dalam kita lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Yang paling menakutkan dari iblis itu tipu muslihatnya. Dan saya mau katakan begini, hari ini banyak orang Kristen yang kalah bukan karena kuasa iblis, tetapi karena tipu muslihat iblis. Bahkan pendeta sekalipun yang sudah tahu kebenaran, hari ini hancur-hancuran, saudara. Cuma gara-gara apa? Tipu muslihat iblis. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan yang mulia itu tertipu sama iblis. Iblis datang dan sodorkan kepada manusia sebuah kebenaran palsu. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Dan manusia termakan sama tipu iblis. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia terusir dari sorga. Dari Firdaus. Dari Taman Eden itu. Manusia terusir dari sana. Buat saya ini bukan sebuah apa ya, bukan sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan dari dosa itu bukan cuma sekedar kita terusir dari Taman Eden, bukan sekedar itu. Tapi ini yang paling berbahaya ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia kehilangan gambar dan rupa Tuhan. Manusia kehilangan kemuliaannya. Dan saudara tahu, sejak kejatuhan manusia di Taman Eden itu, yang terjadi adalah tidak lagi ada gambar Tuhan dalam kehidupan manusia. Tidak ada lagi kehidupan Tuhan dalam kehidupan manusia. Dan Alkitab mencatat sejarah manusia. Manusia gak pernah bisa kembali kepada Tuhan. Manusia yang lama ini kecenderungannya tidak akan mendekat sama Tuhan. Kecenderungan manusia yang lama itu adalah menjauh dari Tuhan. Kecenderungan manusia lama itu bukan dekat sama Tuhan, tapi berontak sama Tuhan. Itu yang terjadi. Kecenderungan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini bukan taat sama Tuhan, tapi memberontak sama Tuhan. Itu yang terjadi. Kalau saudara cuma jadi orang Kristen, saudara gak pernah mengalami kelahiran baru, saudara masih hidup dalam manusia lama, saudara, saya mau katakan begini, saudara jadi orang Kristen tapi saudara masih memberontak kepada Tuhan. Saudara masih gak taat sama Tuhan, pasti itu yang terjadi. Karena kekristenan bukan cuma sekedar agama. Kekristenan adalah perubahan cara hidup, saudara. Dan untuk kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Untuk kembali kepada rancangan yang semula. Tidak ada cara lain. Manusia harus dilahirkan kembali. Apa artinya? Manusia diciptakan kembali oleh Tuhan. Iblis berpikir waktu manusia jatuh dalam dosa selesai. That's it. Manusia gak akan pernah kembali kepada rancangan Tuhan. Iblis gak tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Untuk menggenapi rancangannya, dia sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Luar biasa, saudara. Untuk menggenapi rancangannya, untuk membawa kembali manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya, dia sendiri yang datang. Supaya manusia bisa kembali kepada rancangan yang semula. Dia datang ke dalam dunia ini, menyerahkan hidupnya, mati di atas kayu salib. Dan iblis berpikir selesai. Enggak, dia bangkit, kata firman Tuhan, untuk memberikan kehidupan yang baru buat kita. Jadi buat saudara yang merayakan Paskah hari ini, dengar baik-baik. Ini kesempatan kita untuk merasakan, menikmati kuasa kebangkitan itu. Kuasa yang menghidupkan kita kembali. Kuasa yang menjadikan kita ciptaan yang baru. Penting buat kekristenan menjadi ciptaan yang baru. Coba kita lihat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Apa kata firman Tuhan? Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kuasa kebangkitan mengajarkan buat kita hari ini bahwa gini, kita dijadikan ciptaan baru, kita dijadikan manusia baru oleh Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 katakan begini, karena kita ini buatan Allah. Bukan cuma secara jasmani kita buatan Allah, tetapi secara rohani ketika kita mengalami kelahiran baru, dengan demikian saya mau katakan begini, kita ini diciptakan kembali, dilahirkan kembali oleh Tuhan, dibuat lagi oleh Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dari awal Tuhan menjadikan manusia supaya manusia melakukan pekerjaan baik. Iblis menggagalkannya lewat dosa. Manusia hampir gagal karena dosa.
Tapi syukur kepada Tuhan, 2000 tahun yang lalu dia datang, menebus kita, mati di atas kayu salib, supaya kita kembali kepada, kalau saudara kita yang muslim bilang, kepada fitrahnya. Supaya kita kembali kepada hakikatnya kita. Kita buatan Tuhan. Amin. Kata diciptakan, dibuat, itu bukan cuma sekedar seperti buatan kayak kursi yang kita duduk ini dibuat oleh manusia. Kata dijadikan dalam terjemahan bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, penulisan asli kitab Perjanjian Baru, dipakai sebuah kata poema. Apa artinya poema? Poema itu bukan cuma dijadikan, bukan cuma sekedar dibuat, bukan cuma sekedar sebuah karya, tetapi dengar baik-baik, poema itu punya arti maha karya. Poema itu punya arti masterpiece. Ada yang pernah dengar masterpiece? Halo? Ya, bukan karaoke-nya Ahmad Dhani, bukan. Masterpiece ini maha karya. Ada banyak karya dalam dunia ini, tapi saya mau katakan tidak banyak maha karya. Saudara, waktu saya menyebut Mona Lisa, saudara tahu Mona Lisa? Halo? Kok ibu bisa tahu? Mona Lisa itu teman saya. Waktu saya SMP ada teman saya namanya Mona Lisa, saudara. Yang saya maksud itu. Enggak, ibu benar kok. Setiap kali kita menyebut Mona Lisa, yang ada dalam pikiran kita adalah apa? Lukisan. Kenapa bisa ke sana? Karena Mona Lisa adalah mahakarya. Saya nggak tahu di Bandung ini ada pelukis-pelukis jalanan. Ada Pak? Ada ya? Mereka berkarya nggak? Berkarya. Tapi karya mereka bukan masterpiece. Apa bedanya masterpiece dengan karya biasa? Pertama, dia nggak akan dikenang orang. Yang kedua, harganya lebih murah dibandingkan masterpiece. Masterpiece itu bahkan tidak bisa dinilai lagi dengan uang. Dari semua karyanya Leonardo DiCaprio, ya, dari karya-karya Leonardo da Vinci, saudara, Mona Lisa salah satu mahakarya. Tidak banyak memang. Salah satunya Mona Lisa. Kenapa? Karena lukisan ini dianggap sebagai puncak dari karirnya Leonardo da Vinci, saudara. Nah, hari ini ada di museum di kota Paris, saudara ya. Kalau saudara lihat ada museum yang kaca-kaca tuh, yang kayak piramid gitu, kaca tuh di luarnya, di sana. Pergilah ke sana, saudara akan melihat. Ada yang rencana mau lihat? Hah? Udah lihat ya, puji Tuhan. Saudara lihat ke sana. Saudara akan baru mengerti begini, inilah mahakarya. Bukan barang murahan. Tidak ternilai. Dan saya mau katakan begini, waktu Tuhan jadikan saudara dan saya, Dia jadikan kita sebagai mahakaryanya. Hidup saudara bukan murahan. Hidup saudara sangat mahal. Tapi manusia menukarnya dengan dosa. Waktu kita menukarnya dengan dosa, ini yang terjadi. Kita menjalani hidup ini seperti begini. Seperti barang murahan. Kita nganggap hidup kita jadi barang murahan. Kita melakukan hal-hal yang harusnya nggak harus kita lakukan, nggak boleh kita lakukan. Sebagai mahakarya kita nggak boleh lakukan itu, tapi karena kita kehilangan kemuliaan Tuhan, kita menukarnya dengan dosa. Maka mahakarya itu jadi barang murahan, saudara. Kita melakukan hal-hal yang tidak harus kita lakukan.
Ingat firman Tuhan hari ini. Hidupmu mahal. Jangan lakukan hal-hal murahan dalam kehidupan. Jangan sia-siakan hidupmu. Hidupmu mahal, hidupmu mahakarya. Coba lihat kiri kanan. Kadang-kadang casing tidak meyakinkan memang. Itu cuma casing. Tapi sesungguhnya saudara mahakarya Tuhan. Amin. Jangan lihat dari casingnya. Lihat ada mahakarya Tuhan, saudara. Kasih tahu deh sama kanan kirinya. Kamu tuh mahakaryanya Tuhan. Kamu tuh masterpiece-nya Tuhan. Kamu tuh mulia. Kamu tuh mahal sekali. Enggak ternilai bahkan. Jadi saya suka sedih kalau ada orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Kayak hidup ini murahan benar. Melakukan hal yang murahan dalam hidup. Cuma untuk kesenangan daging kita. Iblis berpesta pora karena itu. Ketika manusia menukar kemuliaan Tuhan dengan dosa, dengan kesenangan dagingnya. Tapi sekali lagi, iblis nggak pernah bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Dia datang untuk kembali menebus kita, supaya kita menjadi poemanya Tuhan. Kita kembali menyadari hakikat kita bahwa kita ini masterpiece-nya Tuhan. Amin. Kita ini mahakaryanya Tuhan. Kita ini sesuatu yang mulia. Kita ini sesuatu yang mahal, tidak ternilai oleh apapun juga. Jangan mau tukar kemuliaan ini dengan semua kemuliaan dunia ini. Kita ini terlalu mahal. Amin. Ini pesan juga buat kita. Perlakukan saudara-saudara kita sebagai orang-orang yang mulia. Saya ingatkan kepada pasangan yang mau menikah. Setiap kali saya bimbingan pernikahan, saya katakan begini. Kepada yang laki-laki, kepada yang perempuan sama pesannya. Jangan sia-siakan pasanganmu. Pasanganmu itu masterpiece-nya Tuhan. Karya agungnya Tuhan. Jangan pukul dia, jangan hina dia. Karena dia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia buat hidupmu. Untuk mengembalikan manusia menjadi masterpiece-nya. Tuhan sudah turun ke dalam dunia ini dan mati. Jadi tolong hargai pasangan kita. Hargai suamimu, hargai istrimu sebagai masterpiece-nya Tuhan. Karena untuk jadi masterpiece-nya Tuhan, untuk kembali menjadikan manusia jadi masterpiece-nya Tuhan, Tuhan harus turun ke dalam dunia ini. Serahkan hidupnya. Tebus dosa kita. Mati di atas kayu salib. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Untuk apa? Untuk apa kita dijadikan masterpiece-nya Tuhan? Kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia ini mati, menebus kita, supaya kita kembali menjadi masterpiece-nya Tuhan. Karya Tuhan yang luar biasa, maha karyanya Tuhan. Untuk apa? Kembali kepada Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan ini, bahwa karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi masterpiece, karya mahakaryanya Tuhan, itu diciptakan, dijadikan mahakarya untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara mahakaryanya Tuhan? Kayaknya kurang yakin. Saudara mahakaryanya Tuhan? Nggak ada hubungan sama casing ya, sekali lagi ya. Saudara mahakaryanya Tuhan? Jangan sampai saudara bilang jelek-jelek. Enggak jelek-jelek saudara ya. Saudara apa adanya saudara mahakaryanya Tuhan. Masterpiece-nya Tuhan. Jadi kalau saudara masterpiece-nya Tuhan, ini kebenarannya. Saudara cuma disiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kasih tahu sama kanan kirinya, kamu nggak cocok berbuat jahat. Bu, yang di sampingnya suami pegang tangannya bilang, Pak kamu nggak cocok jadi orang jahat. Suami kasih tahu sama istrinya, kamu kayaknya nggak cocok jadi orang jahat. Kamu pasti jadi orang baik cocoknya.
Saudara ketawa, kenapa ketawa? Kayaknya agak aneh Pak. Saya orangnya jahat soalnya Pak. Kok tiba-tiba Pak Gideon bilang, saya orang baik? Enggak, ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Karena sebagai masterpiece-nya Tuhan, kita cuma disiapkan untuk mengerjakan pekerjaan baik, pekerjaan. Jadi nggak cocok walaupun kita, biasanya orang-orang dari Indonesia Timur itu, ini mah tampangnya preman, kalau nggak debt collector nih. Tampang memang kurang meyakinkan saudara, jangan lihat tampangnya, itu cuma casing kok. Tapi kepada mereka Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan baik karena mereka mahakarya Tuhan. Amin. Jangan mentang-mentang samping saudara kayaknya dari Indonesia Timur, waduh kayaknya preman di samping gue. Siap-siap, tas, hati-hati, tas. HP jangan sembarangan. Lo saudara pikir mereka sudah disiapkan untuk pekerjaan baik, amin. Kepada kita, Tuhan menyiapkan pekerjaan baik. Apa sih pekerjaan baik? Kata pekerjaan baik pakai kata agathos dalam terjemahan bahasa aslinya. Agathos. Apa artinya agathos? Ada beberapa arti, ada beberapa makna agathos ini. Yang pertama adalah pekerjaan baik, memang pekerjaan baik. Jadi kepada kita, Tuhan cuma ingin kita melakukan pekerjaan baik. Bukan pekerjaan yang jahat. Sebagai istri, sebagai suami, Tuhan cuma mau kita melakukan pekerjaan baik. Pak, Bu, dengar baik-baik, bukan berarti rumah tangga nggak ada konflik. Tapi konflik dalam rumah tangga bukan adalah kesempatan untuk kita melakukan hal yang jahat. Justru konflik dalam rumah tangga kita adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita ini adalah mahakaryanya Tuhan. Karena di sana kita akan menunjukkan pekerjaan baik kepada pasangan kita. Amin. Atau sebaliknya. Konflik bikin kita punya kesempatan untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Makan-makan sendiri, tidur-tidur sendiri. Kayak lagu dangdut tuh. Ya kan, rasain deh lo, makan sendiri tuh, minum sendiri. Sampai kadang-kadang ada istri-istri yang konflik itu bisa berhari-hari. Pakai itu lagi, GTM. Saudara tahu GTM? Gerakan tutup mulut. Waduh, itu suami paling pusing kalau istri sudah GTM, saudara. Istri-istri gak usah marah-marah sama suami. Gak usah maki-maki dia, GTM aja. Gerakan tutup mulut. Itu pasti suami kayak layangan singit, saudara. Pusing dia, aduh mau ngomong, aduh gak mau diajak ngomong. Kita ke dapur, dia ke kamar. Kita ke kamar, dia ke ruang tamu. Itu pusingnya minta ampun, saudara. Jadi, Bu, walaupun suami kita menjengkelkan, tapi ingat, kita ini mahakaryanya Tuhan. Enggak cocok GTM. Kasih tahu sama kanan kiri, enggak cocok lu GTM. Lu cocoknya berbuat baik. Kasihan suami mau pergi kantor, kopi enggak disiapin. Bangunin anaknya. Dek, bilang mama, papa mau pergi kerja, kopinya belum ada. Si dedek bangunin mamanya, mama bangun papa mau kerja, minta kopi. Kasih aja kopi kok. Kan kopi kok gantinya ngopi kan katanya, ya kan? Udah kopi kok aja. Enggak cocok kita melakukan itu. Kita cuma cocok melakukan pekerjaan baik. Amin. Naik mobil, naik motor, disalib orang nggak apa-apa. Kita nggak cocok balas mereka dengan kejahatan. Amin. Karena kita ini mahakaryanya Tuhan. Baru disalib aja kita udah marah. Belum kita yang disalib tuh. Baru jalan kita disalib. Apalagi kalau kita disalib kayak Yesus, waduh. Bisa ngamuk kita. Pak, Bu, jangan ngamuk ya. Jangan marah ya. Nggak ada mata. Goblok. Cuma gara-gara orang tidak menyenangkan. Saya mau katakan, enggak cocok kita melakukan itu semuanya. Karena kita ini mahakaryanya Tuhan. Kita cuma cocok melakukan semua perbuatan yang baik. Amin. Saya percaya pulang dari ruangan ini, kita semua jadi mahakaryanya Tuhan. Kita berlomba-lomba melakukan pekerjaan baik. Amin. Amin, kita berlomba-lomba melakukan pekerjaan baik. Tadi pagi saya katakan bahwa tempat pelayanan saya itu tempat yang sangat minim sekali, sangat minus saudara.
mungkin 80-90% di bawah garis kemiskinan mereka hidup, saudara. Karena gereja kami dekat dengan tempat pembuangan sampah di Tangerang, Rawa Kucing. Saudara bisa Google, bisa search di Google, saudara, dan saudara cari Rawa Kucing Tangerang. Itu tempat pembuangan sampah. Tempat kami ada satu kakek-kakek kali ya, 86-87 tahun, dia cuma pakai kursi roda. Setiap hari Minggu saya punya kesempatan untuk orang pertama yang saya sapa adalah dia. Karena saya selalu lihat kadang-kadang jemaat suka menganggap remeh dia gitu kan. Karena ngelihat dari penampilannya, bajunya lusuh, kucel, kumel. Karena saya tahu, saya mahakaryanya Tuhan. Saya harus menunjukkan pekerjaan baik. Mahakarya cuma menunjukkan pekerjaan baik. Kalau saya punya uang, saya akan selalu kasih opa ini, dan saya bilang, opa sehat ya. Puji Tuhan, saudara. Saya katakan sama semua pengerja, tolong kamu perhatikan orang-orang seperti ini. Jangan cuma orang-orang yang bau wangi, pakai jas, bajunya keren, yang kita sapa, yang kita bicara. Kita harus menolong mereka. Kita harus memperlakukan mereka sebagai mahakaryanya Tuhan. Jangan lihat orang dari penampilan luarnya. Karena Tuhan mau kita berbuat baik kepada semua orang. Karena kita ini agathos, kita ini mahakaryanya Tuhan. Diciptakan untuk pekerjaan baik. Kata agathos yang kedua, sebelum saya akhiri. 2 aja saudara ya, takut saudara lupa nanti. Sebenarnya ada 30 saudara. 30 arti pekerjaan baik saudara ya. Tapi saya kalau sampaikan 30-30-nya sampai besok kita nggak pulang saudara. Atau kemungkinan kedua setelah saya menyampaikan yang ke-30, yang pertama saudara lupa. Apa gunanya kan? Mendingan 2 aja. Agathos yang kedua artinya excellent. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang excellent. Apa bedanya excellent sama profesional? Di tempat kita bekerja, bos kita mengharapkan kita melakukannya secara profesional semuanya. Sesuai dengan SOP. Kenapa kita melakukan itu? Karena ada upah. Dan saya mau katakan kita ini mahakaryanya Tuhan. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan baik bukan cuma sekedar dengan sikap hati yang profesional tadi. Karena buat saya profesional itu bisa jadi profesional karena mereka dibayar. Saudara pernah ke bank? Pasti pernah lah dari wajah saudara. Kelihatannya banyak banget yang punya tabungan ya. Kalau kita pergi ke bank, dengar baik-baik. Dari pintu masuk, bahkan kadang-kadang kalau dia punya parkiran, dari parkir kita disambut sama satpam security-nya saudara. Kita dibukain pintu, disapa kita, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, apa yang bisa kami bantu. Itu aduh gercep benar saudara. Karena memang mereka punya SOP seperti itu saudara. Saudara naik pesawat, begitu saudara masuk pintu pesawat, itu sudah berjejer pramugari yang menyambut saudara dengan senyuman. Nggak mungkin ada pramugari masuk ke sana, Pak jangan di situ Pak, maju cepetan Pak, banyak antri Pak, jangan lama-lama. Nggak mungkin pramugari kayak begitu. Dia akan menyapa kita, selamat datang Pak. Apa yang bisa kami bantu, nomor seatnya berapa, ya kan. Kadang-kadang kita sibuk mau naikin koper, dia datang menyapa kita, Pak tenang duduk saja, Ibu tenang saja, nanti kami yang akan bantu. Profesional, sesuai SOP. Pertanyaannya, di luar bandara ketemu sama kita, dia masih berlaku seperti itu? Halo? Masih ada yang disapa? Yang ada kita dicuekin saudara sama dia. Karena udah gak ada hubungan buat dia. Itu profesional. Kita harus melakukannya lebih daripada itu. Karena kita ini mahakaryanya Tuhan. Kita harus melakukannya dengan excellent. Bu, kalau ibu melayani di rumah cuma gara-gara supaya dapat gaji, ibu melecehkan mahakaryanya Tuhan. Apapun yang harus kita lakukan, firman Tuhan katakan, kita harus lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan.
Kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita pasti akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kita melakukannya bukan karena kita dibayar, bukan karena kita upah. Kita melayani Tuhan bukan karena kita dibayar, karena kita memang gini loh, kita nggak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Cuma dengan pelayanan yang bisa kita kerjakan, kita rindu membalas kebaikan Tuhan, walaupun itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Saya bersyukur di gereja ini, pelayan-pelayan Tuhan melayani bukan karena upah. Ya, Pak Gembala. Sementara di banyak gereja, saudara, pelayan-pelayan melayani Tuhan cuma karena upah. Mereka datang, mereka profesional benar melayani Tuhan, itu cuma karena upah. Dengar baik-baik, kita ini mahakaryanya Tuhan. Mahakaryanya Tuhan akan selalu melakukan hal-hal dengan excellent. Lebih dari apa yang diharapkan. Sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kita melakukannya dengan excellent. Kenapa? Bukan untuk pujian. Karena kita menyadari hakikat kita. Kita maha karyanya Tuhan. Selamat Paskah buat kita semuanya. Kembali kepada rancangan Tuhan. Kita dilahirkan kembali untuk jadi maha karyanya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mulai hari ini ingat bahwa kita maha karyanya Tuhan. Kita masterpiece-nya Tuhan. Gak boleh sembarangan dengan hidup kita. Amin. Jangan lakukan hal-hal murahan dalam hidup. Cuma untuk kesenangan kita. Hidup kita terlalu mahal. Hidup kita tidak ternilai dengan apapun juga. Bahkan segala kekayaan dunia ini tidak sebanding dengan kehidupan kita. Karena kita adalah maha karyanya Tuhan. Ada sebuah pujian yang saya mau ajak untuk kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, firman yang kita dengar hari ini mengingatkan kita bahwa pekerjaan baik sudah Tuhan taruh dalam hidup kita ketika Dia jadikan kita. Jadi gak ada satupun di antara kita yang bilang, saya gak bisa Pak, saya gak bisa. Sudah ada dalam hidup saudara. Sama seperti handphone yang ada di tangan saudara. Waktu saudara beli handphone saudara, sudah banyak aplikasi yang sudah terinstal. Tinggal saudara pakai aja. Pekerjaan baik itu sudah ada dalam kita. Tinggal kita mau atau tidak. Sebagai mahakaryanya Tuhan, Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Paskah mengingatkan buat kita, Dia mati, Dia bangkit, supaya kita jadi ciptaan yang baru. Menyatakan bahwa kita adalah mahakaryanya Tuhan.
Supaya dunia melihat kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita. Lewat pekerjaan baik kita. Dunia akan datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. terus kerjakan rancangan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu hidup kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami indah bagi Engkau Tuhan. Karena kami adalah mahakaryanya Tuhan. Hamba berhenti bicara karena hamba terbatas. Karena hamba percaya firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang dengarkan firman, melakukan firman dalam kehidupannya. Tuhan semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur, kami terima firman yang kekal. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Silahkan duduk, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Atas nama jemaat dan seluruh gembala sidang, mengucapkan terima kasih pagi dia untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan menyaksikan persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Kami persilakan. Siang Opa Mama, Om Tante, Cici ya Koko, Haini, Ebi, dan teman-teman mau sampaikan puisi Tante ya. Terima kasih. Gelap tak berujung dikalahkan terang. Di hari yang gelap dia terluka. Dia mati di kayu salib. Semuanya terdiam. Sepi
kalah. Seakan-akan gelap berkuasa sepenuhnya. Malam itu tak berujung tanpa terang. Namun Paskah datang mengubah segalanya. Terang Kristus bersinar kembali. Tuhan, Engkau hebat dan menakjubkan. Dalam Paskah, kami telah menemukan terang itu, dan kebangkitan-Mu bersinar di jalan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan-Mu. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebenarnya kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Yesus berkati.